Saudara, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar voting terkait rancangan resolusi perdamaian Gaza versi Donald Trump. Salah satu isi resolusi yang dibahas adalah terkait pembentukan pasukan stabilitas internasional di Gaza. Pemungutan suara rancangan resolusi Gaza direncanakan hari ini. Rancangan yang dibahas adalah yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pihak Washington mengingatkan kegagalan pengambilan keputusan dapat memicu lagi eskalasi pertempuran di Gaza. Salah satu isi resolusi ialah mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta polisi Palestina untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mendemilitarisasi Gaza. Resolusi juga membuka peluang pembentukan badan pemerintahan transisi di Gaza yang secara teoritis dipimpin Donald Trump. Sementara itu TNI Angkatan Laut menyebut telah mempersiapkan personel untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian ke jalur Gaza. Bahkan seleksi untuk personel yang bakal berangkat pun tengah dilakukan. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Erwin S. Aldedarma menyebut seleksi personel di Angkatan Laut untuk misi perdamaian sudah dilakukan. Dan hal itu merupakan respons dari wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan kirim 2.000 personel untuk bantu warga Gaza. Alutsista pun disiapkan, satuan yang disiapkan yakni Batalion Seni yang bertugas untuk pembangunan non-militer seperti infrastruktur serta mobilitas personel. Selain itu Batalion Kesehatan juga disiapkan untuk membantu misi kemanusiaan. Dan Wakasal bilang pengiriman pasukan ke jalur Gaza hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo. Tapi yang jelas untuk kekuatan dari Korps Marinir sendiri adalah batalion-batalion yang mungkin akan disiapkan, salah satu atau antara lain adalah Zeni, kemudian Kesehatan, kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya juga kita akan selalu persiapkan nanti sesuai dengan perintah dan juga arahan dari pimpinan. Proses seleksi sudah berjalan, saat ini kita sudah mengumpulkan nama-nama, untuk selanjutnya nanti akan kita menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, apa saja yang harus kita siapkan, baru kita akan lebih detailkan lagi persiapan-persiapan selanjutnya. Saudara, PBB akan menggelar voting membahas resolusi perdamaian untuk Gaza. Kita akan bahas hal ini bersama pakar hubungan internasional Hikmayanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Ya, selamat malam, Mas Widi. Baik, Prof, sepenting apa sebenarnya voting yang akan membahas resolusi damai Gaza ini sih sebenarnya? Sebenarnya penting ya, karena memang ini akan menjadi mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan untuk hadirnya pasukan perdamaian dan kemudian juga tentang rencana 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump untuk menjadi bagian dari PBB dan penganggarannya mungkin juga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian harus saya katakan bahwa ada kemungkinan resolusi ini tidak akan terwujud. Kenapa? Karena yang saya dengar dari berbagai berita, Rusia dan Cina akan abstain. Ya, betul. Akan abstain. Sehingga apa? Ini kan kalau ada negara yang tidak sepakat dari 5 negara P5 atau negara anggota yang tetap, maka resolusi ini tidak akan jadi. Nah, kalau tidak akan jadi, berarti bagaimana nasib selanjutnya? Kalau menurut saya, tetap ini bisa dijalankan, tapi tanpa mandat PBB. Dan pasukan penjaga perdamaian masih tetap bisa dilakukan. Ingat, pada waktu Bush senior, Bush junior, dia melakukan serangan ke Irak, itu diveto oleh Prancis, sehingga resolusi Dewan Keamanan tidak ada. Tetapi kemudian Amerika Serikat membuat apa yang disebut sebagai coalition of the willing. Jadi koalisi dari negara-negara yang mau melakukan serangan ke Irak. Nah, ini bukannya tidak mungkin, kita juga Amerika Serikat akan membuat coalition of the willing dari Group of New York. Jadi waktu di New York pertemuan di PBB itu Presiden Trump menginisiasi dengan ada Mesir dan Turki dan lain sebagainya itu untuk pertemuan. Di situ Presiden kita diundang, Presiden Prabowo. Demikian juga di Mesir juga dilakukan itu. Jadi
ini ada coalition of the willing Ya, yang intinya adalah bukan melakukan serangan tetapi eh, menjaga gencatan senjata. oke. Karena sampai hari ini gencatan senjata itu kerap dilanggar oleh Israel dan Hamas tidak melakukan perlawanan. Hmm. Nah, yang repot itu adalah serangan-serangan Israel kemarin-kemarin ini itu ditujukan juga ke rakyat sipil. Nah, Hmm. jadi kebutuhan untuk terbentuknya ISF ini sangat-sangat urgen, Oke, International Stabilization Force. ya. Dan ini tujuannya adalah menjaga perdamaian, menjaga gencatan senjata, dan harus menjadi ya sebenarnya kayak tameng manusia ya, Ya. supaya Israel itu tidak langsung menyerang kepada rakyat sipil. Oke, begini Prof. Tadi Anda sudah menyinggung soal potensi veto yang mungkin dilakukan Rusia dan juga Tiongkok begitu, mengingat ISF atau International Stabilization Force ini melibatkan negara-negara non-PBB. Nah, pertanyaan saya, bagaimana legalitas draft resolusi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB di bawah piagam PBB, khususnya pasal 42 tentang tindakan paksa untuk menjaga perdamaian. Kalau tadi disinggung situasinya kurang lebih mirip, saya akan lebih spesifik lagi. Legalitasnya bagaimana, Prof? Ya, legalitasnya ya tentu serangan atau apa namanya tugas yang diemban di Gaza nantinya itu tidak memiliki legalitas dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hmm. Memang tidak. Tapi bukan berarti eh, tidak pernah ada ya di luar konteks PBB yang katakanlah terbentuknya suatu koalisi. Oke. Nah, catatannya adalah jangan itu dilakukan secara unilateral, tapi Oke. harus dilakukan secara multilateral. Mhm. Ya, maka ada yang namanya coalition of the willing. Nah, kalau dulu coalition of the willing to attack Iraq, sekarang coalition of the willing to preserve truce in Gaza. Hmm. Seperti itu. Oke, nah saya masuk ke rencana Indonesia juga yang akan mengirim sekitar 2.000 pasukan perdamaian katanya ke jalur Gaza sebagai nominasi apa namanya International Law Commission ya, ILC. Itu menurut Anda dari Indonesia, bagaimana pandangan Anda tentang rencana pengiriman pasukan ini? Kalau menurut saya sah-sah saja. Oke. Jadi kalau misalnya Presiden Trump nanti menghadapi permasalahan resolusinya tidak diterima, karena resolusi itu sebenarnya tidak hanya bicara soal ISF, tapi ada pemerintahan sementara yang akan penasehatnya diketuai oleh Presiden Trump, yang itu tidak sangat disetujui oleh Rusia. Dan kemudian juga tidak setujui mungkin juga oleh China, ya, dengan dia membuat abstain gitu ya. Ya. Tapi kalau terhadap gencatan senjatanya itu, mereka mengapresiasi. Terhadap ISF itu, mereka mengapresiasi. Artinya, Trump bisa saja dia bilang, oke, kita akan buat coalition untuk preserve the truce in Gaza, di mana Indonesia akan diajak. Nah, yang jadi tantangan bagi Indonesia sekarang itu adalah Israel kemarin membuat persyaratan, boleh kamu masuk ke ISF ini, tapi terhadap negara-negara yang sudah mengakui kami sebagai sebuah negara. Nah, nanti saya berharap Bapak Presiden bisa berkontak dengan Presiden Trump ataupun ke Raja Yordania untuk mengatakan bahwa syarat seperti itu tidak adil. Karena apa? Hamas itu tidak boleh ikut cawe-cawe dalam pemerintahan transisi, bahkan mereka harus dilucuti, ya. Tapi apa sekarang? Haknya Israel untuk berbicara, karena Israel tidak ada di dalam Group of New York itu. Israel hanya diserahkan proposal oleh Presiden Trump untuk kemudian setuju atau tidak setuju. Ya. Dan kemudian dia menyetujui. Tidak ada peran dari Israel. Jadi pemerintah harus keras mengenai masalah ini. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menhan baru-baru ini, bahwa tidak harus dengan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan kita bisa berkontribusi untuk menjaga gencatan senjata yang ada di Gaza saat sekarang. Oke, saya masuk ke voting Dewan Keamanan PBB yang hari ini akan dilakukan begitu. Kira-kira bagaimana Indonesia sebaiknya memposisikan diri dalam voting itu? Mengingat juga tadi kalau kita lihat ada potensi abstain atau veto dari Rusia dan Tiongkok, dan Indonesia juga punya hubungan yang sepertinya cukup ingin dijaga terhadap kedua negara tersebut, Prof.
Intinya Indonesia tidak bisa melakukan apapun terhadap voting itu karena Oke. Indonesia bukan anggota dari Dewan Keamanan PBB. Namun Oke. demikian, kalau misalnya masih memungkinkan, Indonesia bisa melakukan lobby kepada pemerintah Rusia dan kemudian ke pemerintah Cina untuk supaya bisa memahami kenapa kita perlu yang namanya ISF ini. Ya, Oke. terlepas dari Presiden Trump mau jadi penasehat, sudahlah, terima aja itu. Itu kan keinginan Trump gitu ya, Ya. belum tentu juga akan efektif. Nah, yang penting adalah ISF dan pemerintahan transisi yang akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza. Nah, dengan adanya ISF, maka Israel tidak bisa sembarangan dia melakukan serangan ke Gaza, tapi Oke. sebaliknya juga kita harus memastikan bahwa dari Gaza tidak akan ada serangan ke Israel seperti yang dijanjikan Oke. oleh Presiden Prabowo ketika di Majelis Umum PBB Ya. bahwa yang menjamin keamanan dari Israel adalah masyarakat internasional termasuk Indonesia. Maka kita willing, kita bersedia untuk mengirim sampai dengan 20.000 pasukan. Oke. 20.000 itu besar. Ya, Ya, sangat jadi kalau besar. Amerika Serikat kemarin bilang cuma 200 orang, mungkin negara-negara Timur Tengah juga berapa, belum lagi nanti dari Turki juga berapa gitu ya. Tapi Indonesia ini yang paling besar nih, 20.000. Ya, nah bicara soal norma hukum internasional, apakah partisipasi Indonesia dalam ISF misalnya bisa memperkuat norma itu dari perspektif Global South atau berisiko menjadikan Gaza sebagai laboratorium untuk intervensi Barat, mirip kekhawatiran atas relokasi Palestina, Prof? Begini, jadi selama ini saya harus akui bahwa ketika kita mengirim pasukan untuk peacekeeping operation, itu selalu berada di bawah mandat PBB. Namun demi kemanusiaan dan demi rakyat Palestina yang ada di Gaza untuk tidak diserang oleh pihak Israel, maka Bapak Presiden harus berani mengambil keputusan. Karena ini merupakan sejarah, ya. Dan kita tentu tidak akan berpihak ke misalnya Amerika Serikat untuk menyerang Hamas misalnya. Kita juga tidak mau melakukan penyerangan terhadap Israel, meskipun itu yang dikhawatirkan oleh Israel dengan adanya pasukan 20.000 dari Indonesia. Karena Israel tahu bahwa Indonesia ini sangat berada di belakang Palestina. Tugas kita adalah menjaga gencatan senjata yang selama ini sudah dibangun di sana, dan kita tidak mau bahwa gencatan senjata ini akhirnya rapuh dan kemudian tidak berjalan. Ya. Dan kemudian Bapak Presiden harus juga membicarakan tentang siapa yang harus menjadi pemimpin dari pemerintahan transisi, walaupun penasihatnya boleh Trump, ya. Tetapi di lapangan, kalau bisa itu adalah warga negara Indonesia. Ya, kalau bisa warga negara Indonesia terlibat langsung dalam proses transisi pemerintahan di jalur Gaza. Betul sekali. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, Prof. Selamat malam. Baik, selamat malam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Adukan anggota Komisi 3 DPR RI, MKD, Koalisi Masyarakat Sipil minta pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP dihentikan. Sesaat lagi pembahasannya kami hadirkan.